Awal Maret 2026 dibuka dengan sebuah kabar yang mengejutkan dunia. Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi urat nadi energi global, tiba-tiba berada di bawah ancaman serius. Ketegangan meningkat setelah serangan gabungan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel menghantam beberapa titik strategis di Iran. Serangan itu tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga menimbulkan korban di kalangan sipil. Ironisnya, semua itu terjadi di tengah proses perundingan damai yang sedang berlangsung di Jenewa dan Wina. Dunia pun mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari konflik yang lebih besar? Ataukah hanya babak baru dari perebutan pengaruh global yang tak pernah benar-benar berakhir? Untuk memahami situasi ini, kita harus melihat jauh ke belakang. Karena konflik ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ketegangan antara Iran dan blok Amerika Serikat Israel telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Semuanya bermula pada awal tahun 2000-an, ketika fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Arak terungkap ke publik pada tahun 2002. Sejak saat itu, Iran berada di bawah pengawasan ketat oleh International Atomic Energy Agency. Laporan demi laporan menunjukkan bahwa Iran memang meningkatkan kapasitas pengayaan uranium. Namun hingga kini, tidak pernah ada kesimpulan resmi bahwa Iran menjalankan program senjata nuklir secara aktif. Data pada periode 2023 hingga 2024 menunjukkan Iran memperkaya uranium hingga 60%. Secara teknis, angka ini mendekati level senjata yang berada di kisaran 90%. Namun tetap saja, Iran belum melewati batas tersebut. Disinilah perdebatan mulai muncul. Bagi Amerika Serikat dan Israel, peningkatan kapasitas ini dianggap sebagai ancaman. Namun bagi Iran, hal tersebut adalah hak. Pemerintah Iran berulang kali menegaskan bahwa program nuklir mereka bertujuan untuk energi sipil dan kepentingan medis. Dalam perjanjian itu, negara anggota memiliki hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Masalahnya, perbedaan tafsir inilah yang membuat konflik semakin tajam. Bagi satu pihak, ini adalah ancaman. Bagi pihak lain, ini adalah kedaulatan. Pada tahun 2015, sempat muncul harapan baru. Kesepakatan nuklir yang dikenal sebagai JCPOA berhasil dicapai antara Iran dan negara-negara besar dunia. Iran setuju membatasi pengayaan uranium hingga 3,67% dan membuka fasilitasnya untuk inspeksi internasional. Sebagai imbalannya, sanksi ekonomi dicabut. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Pada tahun 2018, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, menarik diri dari kesepakatan tersebut. Kebijakan maksimum pressure kembali diberlakukan. Sanksi ekonomi diperketat, ekspor minyak dibatasi, dan akses ke sistem keuangan global ditutup. Dampaknya sangat besar bagi ekonomi Iran. Sejak saat itu, Iran mulai meningkatkan kembali program nuklirnya. Ketegangan terus meningkat hingga akhirnya berubah menjadi konflik terbuka. Pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara terhadap beberapa fasilitas strategis di Iran. Serangan ini disebut sebagai tindakan pencegahan terhadap ancaman masa depan. Namun bagi Iran, ini adalah agresi langsung. Beberapa hari kemudian, Amerika Serikat ikut terlibat. Pesawat pengebom seperti B-2 Spirit dilaporkan digunakan untuk menyerang fasilitas utama. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan signifikan, namun tidak sepenuhnya menghancurkan kemampuan Iran. Iran kemudian merespons. Serangan balasan diluncurkan ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Meskipun tidak menimbulkan korban besar, pesan yang disampaikan sangat jelas. Konflik telah memasuki fase baru. Fase di mana kedua pihak tidak lagi hanya bertukar ancaman, tetapi juga aksi militer. Sehari setelah itu, diumumkan gencatan senjata sementara. Namun seperti banyak konflik lainnya, gencatan senjata tidak menyelesaikan akar masalah. Ketegangan tetap ada. Dan dunia masih berada dalam ketidakpastian. Di tengah semua itu, perdebatan tentang program nuklir Iran terus berlanjut.
Iran menegaskan bahwa programnya bersifat damai. Mereka menyatakan bahwa teknologi nuklir digunakan untuk energi, kesehatan, dan pengembangan industri. Sebagai anggota International Atomic Energy Agency dan penandatangan NPT sejak 1970, Iran mengklaim memiliki hak penuh atas program tersebut. Namun di sisi lain, negara-negara barat tetap melihat potensi ancaman. Perbedaan pandangan ini membuat konflik sulit diselesaikan. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan, tetapi juga kepercayaan. Konflik ini pada akhirnya bukan sekadar tentang nuklir. Ia adalah tentang kekuasaan, pengaruh, dan bagaimana dunia modern diatur. Selat Hormuz, yang berada di dekat wilayah Iran, menjadi simbol betapa rapuhnya keseimbangan global. Sebuah jalur sempit yang bisa menentukan stabilitas ekonomi dunia. Dan selama kepentingan besar masih bertemu di satu titik yang sama, ketegangan seperti ini akan selalu ada. Jika kamu ingin memahami lebih dalam tentang geopolitik dunia dan konflik global seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena masih banyak cerita besar lain yang akan kita bahas bersama. Pada akhirnya, dunia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan besar, tetapi juga oleh titik-titik kecil yang menjadi pusat pertemuan kepentingan global. Dan di antara semua itu, Selat Hormuz tetap menjadi salah satu yang paling menentukan.